Hai hai hai, selamat datang kembali di Otomotif Terbaru. Industri kendaraan di Indonesia sepertinya selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Tak jarang dari sebagian industri itu yang berlomba-lomba untuk menampilkan hasil karya terbarunya. Ada yang bersaing lewat sebuah harga dan ada pula yang bersaing menggunakan mesin yang diusung. Akhir-akhir ini ramai diperbincangkan masalah Yamaha Limi yang katanya akan hadir sebagai pesaing Vespa. Seperti apa ya desain dan harganya? Eits, sebelum lanjut ke video, jangan lupa dulu untuk selalu tekan tombol subscribe dan notifikasi lonceng di bawah ini, agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik lainnya, versi otomotif. Number 1. Kabar hadirnya pesaing Vespa. Kendaraan roda 2 khususnya Vespa memang sudah sejak dari dulu banyak diminati oleh semua orang, bahkan semua kalangan dari anak muda hingga orang tua. Dengan keunikan yang terdapat pada Vespa, tak heran jika motor jenis ini banyak diburu oleh masyarakat, khususnya di Indonesia. Bahkan tak jarang loh, di setiap daerah ada yang namanya geng Vespa. Mulai dari Vespa tahun 70-an hingga yang modern saat ini selalu ada. Komunitas Vespa di Indonesia sangatlah menyeluruh. Nah, untuk saat ini, Yamaha tidak mau ketinggalan zaman loh guys. Yamaha selalu luncurin hal baru buat kendaraannya agar terlihat lebih unik dan menarik mata. Jadi jangan heran jika hampir semua produknya banyak dipakai. Untuk kali ini, Yamaha mencoba untuk mengeluarkan skuter matic baru yaitu Yamaha Limi 125. Motor ini sih sempat digadang-gadang akan menjadi salah satu dobrakan baru di dunia otomotif. Ditambah lagi Yamaha yang telah memboyong spek baru biar semakin nampak sempurna dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Jika dilihat secara kasat mata, wajah Limi 125 ini berbeda dengan generasi lampau ya. Hal itu sangat terlihat dari spek dan performanya. Yamaha memiliki beragam armada skutik 125cc. Antara lain yaitu Mio, Frego, dan Lexi. Sementara di Taiwan ada skutik baru 125cc yang ditawarkan Yamaha Limi. Skutik berparas modern retro beberapa hari lalu dirilis merespons Suzuki Saluto yang juga berada di segmen sama. Harga jualnya di Taiwan setara 32 jutaan rupiah. Entah untuk di Indonesia sendiri akan dibanderol dengan harga berapa ya sahabat? Number 2. Desain Limi 125. Melihat desain Yamaha Limi, boleh jadi jika kalian tak mengira ini produk Yamaha. Mungkin kiranya produk luar negeri, ya kan? DNA sport, agresif, serta lekuk tajam khas tak tertera pada motor skutik ini. Ia bahkan lebih mengadopsi gaya elegan dan terkesan klasik. Lihat saja di fasad ya guys. Lekukan panelnya hanya berbentuk kotak sederhana dan tak banyak sudut yang dibuat untuk motor yang satu ini. Sangat mirip lah ya dengan sosok Vespa jika dilihat-lihat. Jadi bagi kalian pecinta Vespa bisa dicoba nih untuk membeli unit kendaraan terbaru ini. Bisa jadi kalian merupakan orang pertama yang memilikinya di Indonesia. Headlight Yamaha ini juga cenderung mengikuti alur bodi yang bulat ya sahabat. Tapi inilah yang justru telah membuat sebuah skutik ini menarik dibandingkan dengan lainnya. Ia justru tampak cantik dan lebih terlihat mewah kesannya. Tidak hanya itu saja, untuk pemasangan sein vertikal memanjang di sisi lampu utama juga menambah kesan itu. Dan sumber pencahayaan tentu sudah full LED lengkap dengan DRL. Adapun detail yang jarang diterapkan pada motor sekelas ini. Istimewanya ada sebuah batok speedometer di finishing smoke serta memunculkan ilustrasi diamond jika dilihat dari dekat. Widih, keren ya guys? Jadi semakin greget nih untuk membelinya.
Semoga saja di Indonesia dijual dengan harga yang cocok di kantong ya, apalagi pada era pandemi saat ini. Number 3. Posisi tangki BBM. Jika dilihat secara detail, sepertinya motor ini banyak sekali desain yang memukau hati ya guys. Mulai dari bentuknya, speknya, bahkan juga tangki BBM-nya itu loh, dibuat berbeda dengan generasi sebelumnya. Istimewa banget ya kan? Jika dilihat dari samping, bagian deknya itu rata lantai sekaligus gemuk ke bawah ya. Hal itu terjadi akibat berkat pemasangan tangki tepat di kolong. Namun, sementara untuk lubang pengisian ada di sisi kiri tameng, seperti Yamaha Frigo yang sudah lebih dulu hadir di pasaran Indonesia ya. Hal ini justru sangat menguntungkan, karena kapasitas bagasi jadi luas dan lebar. Ruang di balik jok bervolume 23 liter, yang artinya hampir menyertai Yamaha NMAX gitu loh. Pasti muat kalau sekedar menaruh helm, half face, dan barang kebutuhan lain yang tidak cukup banyak. Beranjak ke bagian tepong, tidak sedikit yang menemukan sisi kemiripan dengan Suzuki Saluto. Sama-sama memakai panel trapesium lengkap dengan logo timbal berfinishing chrome. Front tulisannya bahkan juga sangat mirip. Ditambah lagi dengan adanya reflektor oranye yang semakin menambah kemiripan untuk skutik ini. Nah, jika dari depan dan samping sudah dicermati, tidak ada salahnya jika dari belakang juga ya sahabat otomotif. Di saat menyimak dari belakang, tak kalah unik loh sepertinya. Mika stop lamp dibuat senada dengan bentuk tubuh si skutik ini. Tidak lupa juga terdapat lampu rem bermodel sipit horizontal dengan aksen smoke serta bubuhan LED sejajar. Sementara untuk seinya ditempatkan vertikal, tepat sekali sejajar di sisinya. Untuk bagian ini sudah mendapat sambungan chrome hingga ke behel, membuat Mika seakan terlihat lebih panjang dibandingkan lainnya. Padanan tadi telah dipadukan dengan komposisi roda berdiameter kecil. Lucu banget loh, layaknya skutik retro gitu. Baik jika dilihat dari depan maupun belakang. Tidak hanya itu saja, skutik ini juga memiliki profil 9/90 10 inci. Otomatis jadi terlihat gambot seperti skuter Eropa. Ditambah velg palang 3 yang dilabur hitam polos, jadi semakin menarik di mata ya guys. Number 4. Mesin Limi 125. Jika tadi kita sudah banyak membahas tentang desain dari skutik baru ini, tak lengkap rasanya jika tidak diiringi dengan mesin yang digunakan untuk Limi 125. Untuk urusan jantung pacu, kini skutik mirip Vespa ini telah berubah total dari versi 2019. Yang tadinya hanya memakai mesin 113cc, sekarang menjadi 125cc shock berteknologi Blue Core. Namun, sangat sayang sekali, sampai saat ini masih belum ada catatan pasti berapa tenaga dikeluarkan. Yamaha sendiri hanya mencantumkan konsumsi bahan bakarnya mencapai 57,2 kpl. Fitur yang ditawarkan untuk unit ini tergolong standar. Dilihat dari dashboard saja, ia dihiasi panel full digital dengan sajian informasi fundamental. Ditambah lagi dengan adanya sebuah power outlet di kanan laci. Sementara itu, fitur Smart Key System, Start-Stop System, ternyata masih belum tersedia loh. Tidak hanya itu saja kekurangannya, masih ada sistem pengereman juga yang masih menggunakan GPS, belum dilengkapi oleh sensor ABS sama sekali. Jadi seperti itulah kiranya guys, gambaran mengenai skutik pesaing Vespa ini. Kalian tertarik untuk membelinya? Silahkan ditunggu kehadirannya ya guys. Mungkin dalam waktu dekat ini akan segera rilis dan mengaspal di jalan raya Indonesia.